Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi kita minggu kemarin ya, sekaligus mencoba mempraktekkan tentang materi teorinya. Baik, di sini saya membuka blog saya terlebih dahulu, kemudian klik di sini untuk materi di semester 3 struktur data dan algoritma. Kemarin di pertemuan 14 ya. 14 ini catatan dan ini materinya. Baik. Nah, materinya adalah tentang searching dan sorting. Dari kata-katanya kita sudah tahu bahwa searching ini adalah metode untuk mencari suatu data, sedangkan sorting adalah cara mengurutkannya dari sekumpulan data yang tersusun secara acak. Konsepnya adalah seperti itu. Baik, kita masuk pada pembahasan. Jadi pada suatu waktu dan pada suatu data seringkali dibutuhkan adanya pembacaan kembali suatu informasi yang pernah kita miliki, atau information retrieval dengan cara searching ya, dengan cara mencari. Jadi searching ini adalah pencarian data dengan cara menelusuri data-data tersebut. Tempat pencarian data dapat berupa array dalam memori, kemudian bisa juga pada external storage dan sebagainya. Jadi misalnya kita memiliki data, kemudian di lain waktu kita membutuhkan data tadi, misalnya untuk kita olah menjadi informasi-informasi yang lebih penting, sehingga bisa dimanfaatkan lebih baik lagi. Nah, itu kita bisa menggunakan konsep searching atau pencarian. Di dalam struktur data dan algoritma, kita mengenal beberapa teknik pencarian. Ya, yang pertama, sequential search. Jadi sequential search ini adalah suatu teknik pencarian data dalam array. Di sini arraynya satu dimensi yang akan menelusuri semua elemen-elemen array dari awal sampai akhir, di mana data-data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Jadi untuk sequential search ini dia akan mencari semua data, mencari suatu data dengan memeriksa semua elemen pada array tersebut, gitu ya. Nah, di sini dengan adanya proses pencarian yang seperti itu, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan terbaiknya adalah ketika data yang kita cari berada pada indeks pada array yang kecil, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pencarian data sangat kecil. Jadi bisa dibayangkan ketika kita mencari data dalam suatu array, misalnya ada 100 data yang disimpan dalam array, kemudian data yang kita cari kebetulan ada di indeks ke 1. Artinya hanya perlu melewati indeks ke 0 dan indeks ke 1. Kemudian ketemu, gitu ya. Kemungkinan terburuknya adalah jika data yang kita cari berada pada urutan indeks array yang paling akhir, di bagian akhir. Misalnya dari 100 data yang kita cari ada di urutan ke 99 misalnya. Sehingga kita memerlukan waktu untuk memeriksa semua elemennya, mulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 99, gitu ya. Jadi akan memerlukan waktu yang maksimal. Oke, ini ada sedikit kesalahan gambar, gitu ya. Di sini ada 8 buah data, di mana indeks ke 0 adalah nilainya 8, indeks ke 1 10, indeks keduanya 6, indeks ketiganya min 2, indeks keempatnya 11, indeks kelimanya 7, indeks keenamnya adalah 1, gitu ya. Indeks ketujuhnya adalah 100. Kemudian ini adalah alamat-alamat dalam memori
yang menyimpan informasi data ini. Kemudian program akan meminta data yang akan dicari, misalnya mencari nilai 6 misalnya, berada di indeks kedua gitu ya. Indeks ke-0, indeks ke-1, indeks kedua. Jika ada atau ditemukan, maka akan menampilkan informasi tulisan misalnya ada. Sedangkan jika tidak ada, tidak ketemu maksudnya, maka akan ditampilkan tulisan tidak ada gitu ya. Baik, ini contoh programnya dengan bahasa C. Nanti akan kita coba praktikkan di video yang terpisah ya. Jadi video kali ini kita akan bahas tentang materinya terlebih dahulu. Nah, di sini misalnya kita punya 8 buah data pada sebuah indeks dengan nama data 8, 10, 6, -2, 11, 7, 1, dan 100. Kemudian kita juga punya variabel cari dan variabel flag. Kemudian kita diminta untuk memasukkan angka yang akan kita cari, kemudian disimpan pada variabel cari. Kemudian kita lakukan looping menggunakan for karena jumlah datanya diketahui, yaitu sebanyak 8 buah data. Sehingga di sini di looping mulai dari 0 karena indeks pada array dimulai dari 0 dan di sini kurang dari 8. Kemudian i-nya di increment. Nah, jika ini kondisi ketika ketemu ya, jika data pada indeks ke i sama dengan yang dicari, maka flagnya ubah menjadi 1. Tadinya 0, kita ubah menjadi 1. Kemudian di luar perulangan tadi berikan kondisi if flag sama dengan 1. Jika flagnya sama dengan 1, maka data ada, data ditemukan. Jika tidak, maka data tidak ada. Gitu ya. Jadi flag di sini hanya sebagai pemberi informasi ketika datanya ketemu, maka dia akan berubah nilainya menjadi 1 gitu ya. Bisa juga dengan boolean nanti ya. Boolean flagnya false. Kemudian nanti di sini ketika ketemu flagnya menjadi true dan sebagainya. Boleh seperti itu ya. Maka ketika di run program ini akan menghasilkan seperti ini. Misalnya kita masukkan data yang ingin dicari yaitu 6. Kemudian data ada. Ya. Jadi informasinya hanya data ada. Baik. Bagaimana jika kita ingin menampilkan tidak hanya data ada saja, misalnya data ditemukan pada indeks ke berapa gitu ya. Nah, nanti akan kita coba di video berikutnya. Baik, ini pembahasan yang tadi ya. Nah, ini pertanyaan yang sama yang saya sebutkan tadi. Bagaimana jika data yang dicari itu ditemukan, kita ingin tahu data tadi itu ada di indeks keberapa gitu ya. Oke. Kemudian ada pertanyaannya. Apakah cara di atas ini efisien jika datanya ada misalnya 10.000 data dan semua datanya dipastikan unik, artinya ada 10.000 data yang berbeda gitu ya. Nah, di sini ada petunjuknya bahwa untuk mengurangi waktu yang berjalan ya, jadi untuk meningkatkan efisiensi, yaitu dengan cara ketika data sudah ditemukan maka kita menggunakan break, jadi berhenti. Jadi tidak semua elemen pada array itu dicek satu persatu lagi gitu ya ketika sudah ditemukan. Jadi ketika sudah ditemukan berhenti, maka prosesnya akan lebih ringan gitu ya. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menghitung ada berapa data dalam array yang tidak unik, artinya yang sama gitu ya. Nah, petunjuknya kita bisa menggunakan variabel counter ya, jadi misalnya ketika datanya ditemukan sama gitu ya, maka nilai dari counter ini akan bertambah. Nah, gitu ya. Ini petunjuknya. Lalu ini ada contoh source code-nya. Nah, ini juga menggunakan bahasa C gitu ya. Di sini misalnya kita akan merandom
data sebanyak 100 buah data. Nah, yang dicari adalah angka 20. Kemudian di sini ada counternya 0, flagnya 0. Jadi counternya ini untuk menghitung ada berapa sih angka 20 pada hasil randomize angka tadi gitu ya, 100 buah angka yang di random gitu ya. Kemudian flag ini adalah jika ketemu gitu ya, seperti yang tadi. Kemudian kita pakai perintah randomize untuk merandom angka, kemudian kita lakukan looping. Jadi sequential search ini sama dengan proses looping sebenarnya ya. Kemudian di dalamnya diberikan kondisi jika data pada indeks kesekian sama dengan yang dicari ya, hanya seperti itu sequential search. Dan ini untuk merandom, kemudian ditampilkan angkanya. Nah, ditampilkan angkanya yaitu data pada indeks ke i gitu ya. Karena datanya ada 100 data, maka nanti akan muncul 100 buah data. Kemudian di sini kita pakai untuk menghitung angka yang kita cari ada berapa buah gitu ya. Kemudian kita looping lagi, kemudian kita cari dengan kondisi if data pada indeks ke i sama dengan cari gitu ya, sama dengan 20, maka counternya plus plus, flagnya 1 gitu ya, flagnya 1. Kemudian jika flag sama dengan 1, maka tampilkan informasi data ada sebanyak sekian buah data. Jika tidak, maka tidak ada data gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ketika di random, maka angka 20 ini ada sebanyak 2 buah data. Nah, ini misal kita cari satu persatu, misal kita pastikan gitu ya. Oke, di baris pertama ini ada 1, kemudian baris kedua ini tidak ada ya. Baris ketiga, oke, ini ada baris pertama 1, 2, kemudian baris keempat terakhir ini tidak ada ya. Berarti betul ada 2 buah angka 20 di dalam hasil randomize 100 buah angka gitu ya. Atau bisa juga kita tanpa menggunakan flag, hanya counter saja. Artinya di sini flagnya kita hilangkan, kondisi yang di luar ini jika counter lebih dari 0 gitu ya. Artinya kalau lebih dari 0 pasti kan ada, pasti ketemu gitu ya. Nah, bisa dengan seperti itu. Jadi untuk menghemat pemakaian variabel, jika counter lebih dari 0 artinya dia bernilai 1 sampai sekian gitu ya, maka informasinya ada gitu ya. Bisa seperti itu, alternatif kedua gitu ya. Baik, selanjutnya ada pembahasan sequential search with Sentinel. Jadi perhatikan contoh array berikut. Yang di atas ini adalah indeksnya, kemudian yang bawah adalah nilainya. Terdapat 6 buah data dalam array dari indeks 0 sama dengan 5. Dan terdapat satu indeks array tambahan, yaitu indeks ke-6 yang belum berisi data. Nah, ini disebut dengan sentinel gitu ya. Jadi arraynya di sini kosong, ya, nggak ada isinya. Array pada indeks ke-6 berguna untuk menjaga agar indeks data berada pada indeks ke-0 sama dengan ke-5 saja. Bila pencarian datanya sudah mencapai array indeks ke-6, maka data dipastikan tidak ada atau tidak ditemukan. Sedangkan jika pencarian tidak mencapai indeks ke-6, artinya datanya ada gitu ya. Jadi kalau sampai sini dia dianggap tidak ada, kalau belum sampai sini datanya berarti ada gitu. Data yang dicari maksudnya ya gitu. Baik. Baik, seperti ini misalnya ada array dengan nama data, di sini ada 7 data yang bisa ditampung, tapi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanya 6 buah data. Kemudian kita diminta masukkan angka yang ingin kita cari, kemudian kita looping dengan seperti yang tadi ya. Ini menggunakan while juga bisa loopingnya.
Nah, di sini misalnya 21 datanya ada, yaitu di sini gitu ya. Di indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Di indeks ke 4 datanya ada. Kemudian jika dimasukkan angka 101, maka datanya tidak ada. Artinya dia sudah mencapai pada indeks ke berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Mencapai indeks ke 6 atau indeks terakhir dan tidak ditemukan. Makanya di sini informasinya adalah data tidak ada gitu ya. Di sini jika i kurang dari 6 ya artinya 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya maka data ada. Jika tidak maka data tidak ada gitu ya. Itu hanya tambahan sedikit. Kemudian algoritma pencarian yang kedua adalah binary search. Nah, kalau kita mendengar atau membaca kata binary ini biasanya terbagi menjadi dua, biner gitu ya. Maka di sini konsepnya adalah pemecah data pada suatu array menjadi dua bagian gitu ya. Itu konsepnya. Adapun syarat-syaratnya adalah data yang ada yang ingin kita cari di dalamnya, datanya harus urut terlebih dahulu gitu ya. Data yang ada harus diurutkan terlebih dahulu berdasarkan suatu urutan tertentu yang dijadikan sebagai kunci pencarian. Nah, binary search ini teknik pencarian data dalam dengan cara membagi data menjadi dua gitu ya. Jadi dua bagian, kiri dan kanan, setiap kali terjadi proses pencarian. Nah, ini algoritmanya seperti ini. Data diambil dari posisi 1 sampai posisi akhir n. Kemudian cari posisi data tengahnya. Ya, kita mencari data tengahnya. Karena kita membagi dua, otomatis ada data tengahnya gitu ya. Dengan rumus posisi awal ditambah posisi akhir dibagi dua. Gitu ya. Kemudian data yang dicari dibandingkan dengan data yang ada di tengah. Jadi nilai tengahnya dibandingkan dengan nilai yang dicari. Apakah sama atau lebih kecil atau lebih besar? Jika data lebih besar, maka proses pencarian akan dicari pada posisi awal dengan nilai posisi tengah ditambah 1, bergeser 1 gitu ya. Bergeser ke kanan. Jika lebih kecil, maka proses pencarian dicari dengan posisi akhir adalah posisi tengah minus 1. Jika data sama, maka data ketemu. Gitu ya. Oke. Mungkin di sini ada ilustrasinya biar teman-teman semua bisa lebih memahami. Contoh misalnya data yang akan dicari adalah 17. Kemudian di sini ada A, ada B, ada C. A ini adalah nilai awalnya, B ini nilai tengahnya, dan C nilai akhirnya. Karena nilai tengahnya ini adalah B gitu ya. Jadi tadi nilai tengahnya adalah posisi awal tambah posisi akhir bagi 2. Posisi awal 0 tambah posisi akhir 8 bagi 2. 8 tambah 0 bagi 2, 4. Oke, jadi indeks 4 nilainya adalah 15 gitu ya. Nah, karena 17 ini nilai yang dicari lebih dari data tengah 15, maka awalnya adalah nilai tengah plus 1 gitu ya, sesuai dengan algoritma yang ini. Jika lebih besar, maka proses pencarian dicari dengan posisi awal adalah posisi tengah plus 1. Posisi tengah plus 1. Posisi tengahnya adalah 15 plus 1. Nah, sehingga nilai awalnya menjadi indeks kelima dengan nilai 17. Kemudian B-nya pada indeks ke-6 dengan nilai 23. Nilai akhirnya tetap C gitu ya. Indeks ke-8 35 gitu ya. Kemudian bagaimana kita tahu nilai tengahnya?
Nah, nilai tengahnya kita hitung lagi. Nilai akhir, indeks akhir gitu ya. Posisi akhir tambah posisi awal bagi 2. 8 tambah 5 bagi 2. 8 tambah 5, 13 bagi 2, 6 setengah gitu ya, 6 setengah. Nah, ini dibulatkan ke bawah. Jadi indeks ke 6 gitu ya. Kemudian kita cek lagi, karena 17 ini kurang dari nilai tengahnya 23, nilai dicari 17, maka nilai akhirnya, posisi akhirnya adalah tengah min 1. Posisi akhirnya adalah tengah min 1, artinya 6 min 1, 5 gitu ya. Maka posisinya sekarang adalah A sama dengan 5, B sama dengan 5, C juga sama dengan 5 gitu ya. Otomatis ini. Nah, karena 17 sama dengan 17 ya, karena A sama dengan B sama dengan C ya, seperti ini tadi. Karena nilai akhirnya sama dengan tengah min 1 ya, yang bergeser C-nya, B-nya juga bergeser otomatis gitu ya. Dan A-nya juga otomatis masih tetap kan gitu ya. Maka data ditemukan. Gitu. Ini ilustrasi dari apa namanya? Algoritma binary search gitu ya. Baik. Untuk contoh programnya seperti ini. Nanti akan kita coba praktikkan coding ya di video selanjutnya. Jadi di sini saya akan menekankan bahwa untuk mencari nilai tengah atau M ya. Jadi di sini ada variabel L, R dan M, left, right, middle. L ini kiri atau awal, R ini kanan atau akhir gitu ya. M ini middle atau tengah. N di sini ada jumlah datanya. Kemudian cari ini adalah nilai yang akan dicari. Mula-mula L-nya adalah 0 ya, indeks ke 0. R-nya adalah n-1. Karena indeks ini pasti jumlah data min 1 gitu ya. Kemudian ketemunya kita isi dengan 0 gitu ya. Ini ketemu ini sama dengan flag ya. Kemudian kita looping. Nah, untuk mencari nilai M sama dengan L plus R bagi 2 gitu ya. Jadi awal plus akhir bagi 2 gitu ya. Kemudian ini kondisinya jika M sama dengan cari, maka ketemu sama dengan 1. Jika tidak, nah jika carinya kurang dari, maka nilai akhirnya nilai tengah min 1 gitu ya. Jika tidak, artinya jika cari lebih dari data gitu ya, maka M plus 1 untuk nilai awalnya. Kemudian jika M-nya sama dengan 1, maka data ada gitu ya. Baik, nanti kita juga akan menambahkan pada indeks keberapa data yang ditemukan gitu ya. Jadi nanti kita akan coba sequential search, kemudian binary search gitu ya. Untuk interpolation search ini tambahan saja, nanti bisa diterapkan juga. Jadi tekniknya interpolation search ini seperti kalau kita mencari data pada sebuah buku kamus misalnya. Misalnya kita ingin mencari kata pada kamus di mana huruf awalnya adalah T misalnya. Kita tahu bahwa huruf T ini ada di bagian akhir ya, bagian akhir-akhir sepertiga akhir dari alfabet. Maka kita langsung akan bisa menuju ke bagian sepertiga akhirnya gitu ya. Jadi tidak mulai dari awal lagi. Jadi langsung menuju ke bagian sepertiga akhir dari kamusnya gitu ya. Nah, adapun rumus relatif ya, rumus relatif ini kira-kira posisinya ada di mana gitu ya. Ini dengan cara posisi sama dengan kunci minus data pada indeks low dibagi dengan data pada indeks high minus data pada indeks low dikali high min low, ini indeksnya ya, plus low gitu ya. Kemudian jika data pada indeks posisi lebih dari data yang dicari, maka high sama dengan pos min 1
Jika tidak, maka low-nya sama dengan post plus 1. Oke, ini kita coba langsung aja seperti ini kasusnya ya. Misalnya ada sebuah data dengan bentuk seperti ini, misalnya array gitu ya. Kodenya seperti ini. Ini kita lihat sudah terurut, kemudian judul bukunya ini tidak urut abjadnya ya. Yang urut adalah kodenya. Ya, ini kuncinya yang harus ada gitu ya. Kemudian bagaimana penyelesaiannya? Kita tinggal terapkan rumus ini seperti ini. Misalnya kunci pencariannya berapa yang kita cari gitu ya. Misalnya 088. Oke, di sini gitu ya. Ini indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada indeks ke 6. Di sini indeks ke 7 yang maksimal gitu ya. Kita mencari indeks ke 6 atau dengan kode buku 088. Gitu ya. Kita catat dulu low-nya adalah 0, high-nya adalah 7. Sehingga posisinya adalah kunci minus gitu ya. Tadi kunci minus data low, kuncinya 088 minus kunci low-nya berapa? 025 gitu ya. 025 dibagi high main low 096 main 025 dikalikan high main low, high-nya adalah 7, low-nya 0 tambah low 0 sama dengan 6. Nah, ini kalau dihitung hasilnya 6 gitu ya. Nanti silakan dihitung dengan kalkulator. Sehingga kunci pada indeks ke-6 sama dengan kunci pencarian data ditemukan gitu ya. Visual Basic 2005 gitu ya. Gitu ya. Jadi langsung menuju ke bagian akhir gitu ya. Nah, interpolation seperti itu, mengira-ngira, relatif gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita mencari dengan kunci pencarian 060? Apakah ada di sini? Kalau kita lihat tidak ada gitu ya. Nah, kita coba buktikan dengan penyelesaian ini. Low-nya 0, high-nya 7, posisinya 60 min 25 dibagi 096 min 025 kali 7 min 0 plus 0 sama dengan 3. Kunci pada indeks ketiga kurang dari kunci pencarian, maka teruskan dengan low sama dengan 3 plus 1 sama dengan 4 gitu ya. Nah, kalau kurang dari kan di plus ya low-nya. Nah, maaf. Sehingga low-nya menjadi 4, high-nya 7. Ternyata kunci pada indeks keempat adalah 063, lebih besar dari 060. Artinya data pada kunci 060 tidak ditemukan gitu ya. Ini untuk interpolation. Oke, ini untuk source code-nya seperti ini. Nanti mungkin bisa dipraktikkan sendiri ya. Ini tidak akan kita coba, nanti teman-teman sendiri yang akan mencoba. Baik, itu ada 3 buah algoritma pencarian. Yang pertama sequential search dengan looping biasa dengan kondisi di dalamnya. Kemudian binary search dengan cara membagi data menjadi 2 bagian. Kemudian ada interpolation search dengan pencarian yang menunjukkan atau memilih posisi yang relatif pada bagian tertentu gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sorting. Kita tahu bahwa sorting adalah mengurutkan ya. Ya. Dalam struktur data, pengurutan data ini sangat penting ya. Kebutuhannya sangat banyak. Misalnya kita ingin mengurutkan data dengan umur yang paling muda terlebih dahulu misalnya. Atau umur yang lebih tua dulu misalnya. Nah, pengurutan ini dapat dilakukan secara ascending atau urut dari kecil menuju yang besar, atau sebaliknya, descending ya. Pengurutan atau sorting adalah proses menyusun kembali data yang sebelumnya telah disusun dengan suatu pola tertentu, bisa acak
sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Bisa ascending, bisa descending. Misalnya ada data acaknya seperti ini: 5, 6, 8, 1, 3, 2, 5, 10. Kemudian kita urutkan secara ascending, dimulai dari angka yang paling kecil 1, 3, 5, 6, 8, 10, dan 25. Kemudian kita urutkan secara descending, mulai dari yang terbesar menuju yang paling kecil, dimulai dari 25, 10, 8, 6, 5, 3, dan 1. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengurutkan data yang acak ini bisa terurut baik ascending maupun descending? Nah, ini pertanyaannya. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan membahas sedikit juga contohnya ya, contoh pemanfaatan dari sorting. Misalnya dalam database atau basis data, biasanya kita secara default ketika memanggil data akan terurut berdasarkan primary key-nya, biasanya ya, defaultnya secara ascending, secara ascending. Misalnya primary key-nya berupa angka yang auto increment dengan tipe data integer, maka ketika kita membuat pemanggilan data, membuat query pemanggilan data, misalnya select bintang from tabel A, maka yang muncul adalah data pada tabel A dengan urutan terurut secara ascending, di mana urutannya dimulai dari indeks atau primary key terkecil menuju primary key terbesar. Nah, itu. Bagaimana kalau kita ingin mengurutkan secara descending? Ya udah, kita tinggal urutkan secara ascending, order by nama kolomnya descending gitu ya. Itu contoh pemanfaatan yang nyata gitu ya. Atau kalau teman-teman pernah bermain Excel, di situ juga ada fitur sorting. Ya, sangat banyak sekali fitur pemanfaatan dari sorting ya. Bisa juga dari queue yang kemarin ya, pembahasan yang pada pertemuan yang telah lalu. Queue urut dari indeks terkecil menuju indeks terbesar gitu ya. Kalau kita antri pada sebuah bank, pasti urutan terkecil dipanggil terlebih dahulu kan gitu ya. Baik. Beberapa metode pengurutan data atau sorting yang banyak kita jumpai. Yang pertama ada bubble sort, ada extend sort, ada selection sort, ada insertion sort, ada quick sort, ada merge sort, ada cell sort, kemudian ada tree sort, dan seterusnya ya. Ada banyak sekali. Tapi yang akan kita bahas adalah yang kita warnain hijau: bubble sort, exchange sort, selection sort, dan insertion sort ya. Baik. Jadi untuk deklarasi array ada berapa data yang ingin kita tampung. Kemudian ini ada fungsi tukar ya. Jadi untuk menukar. Jadi konsep dari pengurutan data ini dengan cara menukar dua buah data gitu ya. Kita putar gitu ya, kita tukar posisinya, kita tukar gitu ya. Baik, yang pertama bubble sort. Nah, di sini ilustrasinya ada gelas, kemudian ada air bersoda gitu ya, ada gelembungnya. Nah, metode sorting termudah ya, ini dikatakan termudah, bubble sort. Diberi nama bubble karena proses pengurutannya secara berangsur-angsur atau bertahap bergerak atau berpindah ke posisinya yang tepat, seperti gelembung pada soda yang akan keluar pada gelas gitu ya. Bubble sort mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya gitu ya. Jadi membandingkan dua elemen sekarang dan elemen setelahnya. Dengan metode ascending atau pengurutan kecil ke besar, kondisinya jika elemen sekarang lebih besar dibandingkan elemen berikutnya,
maka tukar posisinya gitu ya. Jadi misalnya elemen pertama 5, elemen kedua 2 misalnya. Kan elemen pertama lebih besar dibandingkan elemen kedua, maka tukar. Jadi elemen pertama menjadi 2, elemen kedua jadi 5 gitu ya. Kalau pengurutan secara descending, maka kebalikannya, jika elemen sekarang lebih kecil dibandingkan berikutnya, maka tukar posisinya gitu ya. Jadi algoritma ini seolah-olah menggeser satu persatu elemen dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, tergantung metodenya ascending atau descending. Ketika satu proses telah selesai, maka bubble sort akan mengulangi prosesnya terus-menerus sampai pada iterasi sebanyak n-1 ya, ada n buah data -1. Lantas kapan berhentinya gitu ya? Bubble sort akan berhenti jika seluruh array telah diperiksa dan tidak ada pertukaran data yang dilakukan. Jadi artinya sudah selesai memang gitu ya. Jika sudah tidak ada data yang bisa dipertukarkan. Nah, gitu ya. Ini contoh ilustrasinya. Misalnya datanya seperti ini, 22, 10, 15, 3, 8, 2. Nah, kita urutkan dari kanan ke kiri gitu ya. Apakah data sekarang lebih besar dari data setelahnya? Oh, tidak gitu ya. Misalnya ini descending ya, misalnya mau descending. Kalau kita lihat dari kanan berarti descending. Berarti kita tukar ya. Karena yang kondisi sekarang, data pada indeks sekarang lebih kecil dari indeks setelahnya, maka ditukar. Nah, begitu terus ya. Begitu terus. Kemudian proses kedua akan seperti ini. Nah, tadi kan seperti ini ya posisinya. Apakah 8 lebih besar atau lebih kecil dari 3 gitu ya, tergantung apakah ascending atau descending. Nah, gitu ya. Ini akan dilakukan terus menerus sampai tidak ada perubahan gitu ya. Nah, kita lihat sebelumnya proses 3. 8, 15, 10, 22, 3, 2. Kalau kita lihat dari sebelah kiri dia akan ascending, kalau sebelah kanan akan descending gitu ya. Ini 8 dengan 15. Oke, 8-nya lebih kecil maka tukar gitu ya. 8 dengan 10 tukar, 8 dengan 22 tukar, 8 dengan 3 masih besar, 8 tetap, 8 dengan 2 tetap gitu ya. Kemudian posisi akhirnya adalah ini ya, 15 dan 10 yang paling akhir. Kemudian 15 dengan 10, oke tetap. Kemudian 10 dengan 22, oke tukar gitu ya. Nah, ini juga akan ditukar lagi nanti. 15 dengan 22, oke lebih kecil tukar. 22 dengan 15, oke. 15 dengan 10, 10 dengan 8, 8 dengan 3, 3 dengan 2, dan seterusnya. Nah, posisinya udah mentok seperti ini. Maka pengurutan akan berhenti gitu ya. Nah, ada dua versi untuk prosedurnya. Di sini ascending jika data ke J kurang dari data J min 1 ya. Tandanya kurang dari, maka ditukar. Tapi kalau yang descending, maka di sini tandanya lebih besar, plus 1 ya. Data sekarang lebih besar data setelahnya, maka tukar gitu ya. Gitu. Oke, ini penjelasannya. Nah, catatan di sini, bubble sort adalah algoritma yang mudah, tapi algoritma yang lambat, gitu ya, lambat jika dibandingkan dengan algoritma yang lainnya. Kenapa? Karena membandingkan semua elemennya, gitu ya, membandingkan semua elemennya. Nanti kita akan coba lihat execution time-nya. Apakah benar bubble sort ini lebih lama, lebih lambat dibandingkan dengan algoritma yang lain, gitu ya. Baik, selanjutnya algoritma pengurutan yang kedua, exchange sort. Jadi mirip dengan bubble sort, namun ada perbedaannya. Perbedaannya dalam hal bagaimana membandingkan antar elemen.
Extend sort membandingkan suatu elemen dengan elemen lainnya dalam array tersebut dan melakukan pertukaran jika perlu. Jadi dibandingkan. Dan ada pivotnya, ada elemen yang dipakai sebagai acuannya gitu ya. Jadi akan ada elemen yang selalu menjadi elemennya gitu ya. Sedangkan bubble sort ini pivotnya ini berubah-ubah gitu ya. Pivotnya berubah-ubah. Elemen pertama dengan kedua dibandingkan. Kemudian jika elemen pertamanya lebih besar dibandingkan elemen kedua, tukar. Elemen kedua menjadi yang pivotnya. Yang tadinya elemen pertama sekarang menjadi elemen kedua gitu ya. Jadi pivotnya berganti-ganti. Tapi kalau exchange sort hanya ada satu yang menjadi pivot atau pusat gitu ya. Akan pasti ada yang menjadi elemen pusat. Ini ilustrasinya. Misalnya 84, 69, 76, 86, 94 dan 91. Di sini misalnya pivotnya adalah 84. Atau yang di sini ya. Yang ada di kolom pertama. Oke, kemudian dibandingkan. Ini dengan ini. Oke. Apakah lebih besar? Ya, lebih besar biarkan. Apakah ini dengan 76 lebih besar 84? Oke. Kemudian lanjut. Apakah 84 lebih besar dengan 86? Tidak. Maka 84 ditaruh di posisi 86, 86 menjadi pivotnya. Ya, jadi tidak setiap perubahan pembandingan ini selalu dijadikan pivot ya, tapi ketika ada perubahan baru dia jadikan pusat gitu ya. Kemudian 86 dengan 94. Oke, lebih besar 94. Berarti 86-nya pindah ke posisinya 94, 94 pindah menjadi pivot gitu ya. Kemudian 94 dengan 91 tetap lebih besar 94 gitu ya. Kemudian proses kedua, dia bergeser pivotnya. Nah, gitu ya. Jadi ini akan menjadi posisi yang paling besar nanti ya. Kalau kita lihat maaf ini tadi ya. Nah, jadi yang paling besar nanti akan berada pada posisi paling kiri nanti gitu ya. Kemudian kolom kedua atau data kedua 69 dibandingkan dengan 76 gitu ya. 69 lebih kecil dari 76. Iya, oke, tukar. 69 lebih kecil dari 84. Oke, betul. Atau 84 lebih besar dari 69 gitu ya. Oke, tukar. 84 dengan 86. Oke, lebih besar 86, tukar lagi. 86 dengan 91 lebih besar 91. Oke, tukar. Oke. Didapat data terakhirnya adalah ini 94, 91, 69. Nah ini ya 76, 84, 86. Kemudian pivotnya bergeser lagi ya, akan begitu seterusnya gitu ya. 69 dengan 76 lebih kecil ya, oke pindah. 76 dengan 84, oke lebih kecil 76, pindah lagi. 84 dengan 86, oke lebih kecil, tukar lagi gitu ya. Kemudian ini tadi 84 dengan 69 tetap gitu ya. Kemudian 69 maaf. Oke, ini dulu ya. 69 dan 76. Oke, tukar karena lebih kecil ya. 76 dengan 84. Oke. Lebih besar 84, tukar lagi ke sini. Kemudian pivot selanjutnya 69 dengan 76. Oke, lebih kecil ya, tukar gitu ya. Nah, udah habis nih. Udah habis. Berarti posisi terakhir adalah seperti ini. 94, 91, 86, 84, 76, 69 gitu ya. Ini untuk prosedurnya hampir mirip gitu ya. Tapi di sini jika gitu ya, jika data ke I kurang dari data ke J ya, maka tukar. Oke, tukar gitu ya. Nanti akan kita praktekkan di video selanjutnya. Selanjutnya ada selection sort. Ini kombinasi antara sorting dan searching sebenarnya.
Jadi untuk setiap proses akan dicari elemen-elemen yang belum diurutkan yang memiliki nilai terkecil atau terbesar akan dipertukarkan ke posisi yang tepat dalam array. Misal untuk looping pertama akan dicari data dengan nilai terkecil dan data ini akan ditempatkan pada indeks terkecil, yaitu data indeksnya 0. Pada putaran kedua indeksnya akan bertambah gitu ya, dan seterusnya. Selama proses pembandingan dan pengubahan hanya dilakukan pada indeks pembanding saja. Jadi yang dipertukarkan adalah indeksnya. Nah, gitu ya. Pertukaran data secara fisik akan dilakukan pada akhir proses. Jadi pada prosesnya yang dipertukarkan adalah indeksnya, gitu ya. Otomatis kalau indeksnya ditukar maka datanya juga ikut kan gitu ya. Oke, misalnya seperti ini datanya indeks 0, 32, indeks pertama 75 dan seterusnya. Pembandingnya kita ambil indeks terkecilnya 0 yaitu 32, kita bandingkan dengan indeks selanjutnya 75. Apakah 32 lebih kecil? Ya, tetap gitu ya. Kemudian lagi maju. Apakah 32 dengan 69 lebih kecil? Ya. Apakah 32 dengan 58 ini lebih kecil? Ya. Kalau lebih kecil dibiarkan ya. Kemudian 32 dengan 21. Apakah 32 lebih kecil dari 21? Tidak. Nah, artinya lebih besar ya, maka tukar. Maka ditukar. Jadi 21 menjadi indeks ke-0, 32 menjadi indeks ke-4. Gitu ya. Kemudian indeks ke-1. Nah, setelah indeks pertama indeks ke-0 udah selesai, sekarang geser indeks ke-1. Dibandingkan dengan 69. 75 dengan 69 besar mana? Besar 75, geser. 75 dengan 69 dengan 58 besar mana? Besar 69, geser. Gitu ya. 58 dengan 32 besar 52, geser. 32 dengan 40 besar 40 tetap gitu ya. Nah, maka seperti ini. 21 32 gitu ya tadi. Indeks kedua digeser dengan indeks keempat ya. Indeks kedua tetap, 3 tetap, 4. Nah, ini yang dipertukarkan tadi ya, indeks keempatnya. Indeks kelima tetap dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya. Sampai pada indeks 2 terakhir. Indeks keempat dan 5. Apakah 75 lebih besar dari 69? Iya, maka tukar. Ya, tukar. Sehingga algoritmanya akan seperti ini. Ada posisi gitu ya, ada posisi yang diperbandingkan nanti posisinya. Data dengan posisinya gitu ya. Karena yang ditukar adalah nanti nilai pada posisinya gitu ya. Baik. Selanjutnya yang terakhir adalah insertion sort. Nah, ini cara mengurutkan data dengan cara seperti pengurutan kartu ya, disisipkan gitu ya. Insert, menyisipkan. Pengurutan dimulai dari data kedua sampai dengan data terakhir. Jika ditemukan data yang lebih kecil, maka ditempatkan atau diinsertkan di posisi yang seharusnya. Pada penyisipan elemen, maka elemen-elemen yang lain akan bergeser ke belakang ya. Jadi geser. Jadi datanya yang ke X diambil, diletakkan ke posisi seharusnya, data yang lain akan bergeser otomatis gitu ya. Ingat indeks ke 1 ya, atau data kedua. Dicek temporary-nya adalah 10. Apakah temporary kurang dari 22 gitu ya. Jadi ini acuan pertamanya, kemudian dibandingkan dengan indeks ke 0 gitu ya. Jika time-nya kurang dari 22, di mana time-nya adalah 10, maka tukar gitu ya, ditukar. Kemudian dibandingkan juga indeks ke 2 ya. Time-nya geser nih, 15. Apakah 15
ini lebih kecil dari 22, jika iya tuker gitu ya, tuker nih. Nah, ditukar nih, ya kan? Kemudian time-nya geser. Nah, geser lagi ke indeks ketiga. Apakah 3 lebih kecil dari 22? Iya, tukar lagi. Apakah 3 lebih kecil dari 15? Iya, tukar lagi. Apakah 3 lebih kecil dari 0? Iya, tukar lagi. Nah, maka 3-nya akan bergeser ke indeks ke 0, maka data yang selebihnya akan bergeser ke kanan, gitu ya. Nah, seperti itu seterusnya. Sehingga posisinya akan seperti ini nanti. 2, 3, 8, 10, 15, dan 22. Nah, ini adalah prosedur untuk insertion sortnya ya. Baik, ini akan kita coba nanti di video selanjutnya. Untuk praktiknya kita akan terapkan algoritma sorting dan searching gitu ya. Baik, untuk catatan di pertemuan 14 di tanggal 13 Desember kemarin, kita akan latihan dulu nih ya. Untuk latihan, jadi yang akan saya bahas adalah yang nomor 1, latihan binary search ya. Searchnya adalah binary yang akan kita praktikkan. Kemudian sorting algoritma ya, jadi kita menerapkan binary sort dan sorting algorithm dari link yang sudah di-share di grup. Nah, linknya adalah ini. Coba kita buka. Kita buka dulu. Oke. Nah, ini latihannya ada di sini, gitu ya. Jadi kita diminta untuk membuat program pencarian data menggunakan binary search dengan jumlah data genap. Karena contohnya ini adalah ganjil ya, datanya ada 9. Nanti akan kita coba 10 misalnya, genap gitu ya. Apakah ada perbedaan atau tidak? Karena di sini nilai m-nya atau middle-nya adalah menggunakan int. Ya, int. Nilai bulat, bilangan bulat, bukan pecahan ya. Karena kalau jumlah datanya genap dibagi 2 kan otomatis nanti pasti ada pecahannya gitu ya. Misalnya kalau datanya adalah 10, maka kita tambah 1, indeksnya menjadi 9. Untuk mencari nilai tengah, M sama dengan L plus R bagi 2. 9 gitu ya, kalau ini ada 10 data, 9 plus 0 bagi 2. Artinya 9 bagi 2, 4 setengah. 4 setengah. Padahal di sini integer. Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Kemudian yang kedua, membuat program pencarian data menggunakan binary search dari data awal yang tersusun secara acak, di randomize gitu ya, seperti yang sebelumnya kita bahas tadi gitu ya. Nanti akan kita pakai salah satu algoritma sorting untuk mengurutkan. Baik, sampai sini video pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya, menerapkan contoh-contoh algoritma binary search dan sorting, dan juga latihan, atau lebih tepatnya nanti kita akan menerapkan latihan yang ada di sini. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih.